Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidq wal wafa wa ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah hadirin rahimakumullah, tiada kata yang patut kita panjatkan kecuali kita mengucapkan rasa syukur kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hingga saat ini kita dihantarkan pada akhir tahun 2022 untuk masuk ke tahun 2023 yang kita isi dengan kegiatan tentunya memberikan manfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena para ulama hampir semua mengatakan bahwa tidak ada kemaksiatan dan kezaliman yang paling besar kecuali biasanya adalah ketika orang menyambut tahun baru sebagai sebuah cara mengapresiasi dan menyatakan kebahagiaan. Maka tentu kita barengi dengan kegiatan yang mendatangkan insya Allah nilai dan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, agar kemudian kita tidak mengundang teguran-teguran Allah, bahkan murka Allah. Karena tanpa menutup mata bahwa kebiasaan dan fenomena di masyarakat begitu banyak saudara-saudara kita yang mungkin lupa dan lalai ketika merayakan kedatangan tahun baru. Di sana sini memungkinkan terjadi peluang untuk kita melakukan kemaksiatan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kegiatan kita yang bernilai ibadah akan membantu saudara-saudara kita yang mungkin lalai dan terlupakan untuk terus meningkatkan kedekatan kita kepada Allah dengan kegiatan yang tentunya bermanfaat. Tidak ada larangan keras untuk kita merayakan, tetapi yang dilarang adalah ketika terjadi kemaksiatan. Dan hampir para ulama mengatakan, kita berharap semoga Allah tidak memberikan teguran bahkan murka ketika kita terlena dalam kemaksiatan itu. Begitu banyak musibah, malapetaka, bencana yang datang. Boleh jadi itu merupakan teguran Allah, bahkan murka Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk suatu masyarakat itu konsisten, istiqomah, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah,
Allah bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit. Tapi ketika terjadi adalah sebaliknya, kezaliman, kemaksiatan merajalela, maka boleh jadi Allah akan memberikan teguran dari langit berupa azab dan siksanya kepada kita. Ketika siksa itu datang, maka siapapun akan kena getahnya, hatta orang-orang yang baik sekalipun. Istilah pepatah bahari itu kan, gara-gara nila setitik yang rusak susu sebelanga. Satu yang berbuat semuanya kena. Jadi kalau Allah sudah memberikan teguran serta murkanya kepada hambanya yang melakukan kelalaian karena kemaksiatan di hadapannya, maka siapapun akan kena, tidak pandang bulu. Jadi kalau sudah ada musibah, misalkan banjir, semua kena. Hatta orang beriman, hatta orang baik, hatta orang soleh sekalipun akan kena getahnya. Akibat satu diantaranya melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kebakaran mintu jua, sudah satu kebakaran kena yang lain pun kena juga. Gempa bumi, tanah longsor, kalau sudah terjadi musibah Allah, maka siapapun akan kena dan merasakan azab dari Allah. Hanya kemudian bagi orang-orang yang melakukan kesalahan itu dan kezaliman itu sekaligus menjadi azab bagi dia, agar tersadarkan selama ini kita melakukan kemaksiatan di hadapan Allah. Tapi bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang saleh yang kena getahnya akibat musibah itu bisa menjadi kafarah, bisa menjadi penebus dosa. Maka musibah itu tidak selamanya negatif buat kita, tapi boleh jadi merupakan hal yang positif, karena Allah dengan cara itu Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Maka berbaik sangkalah kepada Allah, hatta Allah memberikan musibahnya kepada kita. Kita kan kadang-kadang susah berprasangka baik kepada Allah. Kita hendaknya baik, dapat dalam kehidupan ini nyaman, tenang, dapat harta banyak, kaya raya, tidurnya makan nyaman, itu kehendak kita. Tapi ketika kenyataan sebaliknya, makan sakit, pekerjaan diada, kehidupan semakin melilit, semakin sulit, kemiskinan, kemelaratan. Tapi kalau kita kemudian berprasangka baik kepada Allah, yakin saja bahwa itulah cara di mana Allah menguji kita. Ayat yang tadi dibacakan itu menyatakan bahwa Allah menjadikan kehidupan ini tiada lain, hanyalah ujian buat kita. Hidup dan mati merupakan ujian, agar kita diketahui Allah siapa yang paling baik amalnya. Jangan kira kita beriman kepada Allah tidak diuji Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Jangan kira kita itu beriman, mulut mengatakan aku beriman, kami beriman kepada Allah, tapi tidak diuji. Jangan dikira. Iman itu kata Allah diuji. Apabila kita kemudian lolos melewati ujian itu, baru kita bisa dinyatakan sebagai orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Jadi ujian iman pasti ada. Jamaah rahimakumullah, hari demi hari kita lewati. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah kata Allah waktu yang kami terus gulirkan kepada manusia dalam kehidupan dia, sehingga hari berganti hari menjadi minggu, minggu berganti minggu menjadi bulan, bulan berganti bulan menjadi tahun, dan tahun ke tahun bertahun-tahun.
Maka seiring dengan itu pula usia kita kan bertambah. Yang awalnya anak-anak beranjak menjadi remaja, dan pertambahan tahun, perputaran masa. Yang awalnya remaja beranjak menjadi dewasa. Yang dewasa beranjak menjadi betuha. Yang tuha beranjak menjadi balik, menjadi kanak. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Barang siapa yang usianya kami tambahi, anak-anak, remaja, dewasa, betuha, balik menjadi anak-anak. Kita masih ingat waktu masih kanak, makan disuapi, minum diminumi, tidur dihangkut dibawa ke tilam, baru tidur. Begitu remaja, dewasa, tuha, balik menjadi kanak, diminumi lagi sudah, dimakani lagi sudah, dipapah untuk tidur di kasur. Ini hukum alam, hukum manusia, di mana Allah mengatakan usia itu boleh bertambah, tapi keadaan kita akan terus kembali sebagaimana semula. Itulah perputaran masa. Maka hakikat hidup ini adalah bagaimana kita menjalani, dan itu merupakan ujian serta cobaan. Yang Allah katakan, aku tidak tahu ya Allah siapa gerangan di antara kita yang baik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, baik amalnya siapa gerak. Ini perlu kita perhatikan firman Allah di kalimat ayyukum ahsanu amala. Allah mencari amaliyah terbaik. Mun kita biasa mencari amaliyah terbanyak. Tapi Allah mengatakan, akan aku cari siapa di antara hambaku yang punya amaliyah yang terbaik. Bukan banyaknya. Karena banyak boleh jadi tidak baik. Sedikit baik itu yang Allah cari. Karena memang sulit menemukan orang yang beramal banyak, kualitasnya baik. Yang ada adalah amaliyahnya banyak, kualitasnya sedikit. Maka Allah menyatakan, ku cari siapa yang terbaik, bukan yang terbanyak. Meskipun yang kita harapkan banyak dan baik, tapi sulit. Jamaah rahimakumullah. Maka hidup ini adalah kita upaya untuk menjalani serta bagaimana kita mencari yang terbaik dalam kualitas hidup, dan upaya mencari yang terbaik menjadi yang lebih baik dengan amaliyah-amaliyah yang baik. Itulah yang dalam istilah Al-Quran itu dengan umur. Usia dengan umur itu beda. Usia setahun, 2 tahun, 20, 30, 40, 50, 70 itu usia. Tapi menurut umur itu bisa tidak terhitung karena kualitasnya. Makanya ujar Nabi, siapkah gerangan manusia yang paling baik? Siapakah manusia yang paling baik? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang umurnya panjang tapi amaliyahnya baik. Jadi umur itu upaya untuk kita mencari kebaikan dalam usia kita. Usia boleh pendek, tapi kebaikan panjang. Itu namanya umur. Maka disebut dengan keberkahan umur. Boleh jadi usianya panjang, tuha hitungannya 70. Mohon maaf, adakah usia di antara jamaah yang 70 tahun? Ada ya? Ada Pak ya? Ada Pak?
Alhamdulillah usia, Pak. Mudah-mudahan usia panjang, umur panjang juga. Di balik umur itu ada usaha kebaikan yang kita lakukan. Makanya ujar Nabi, sebaik-baik orang ialah yang umurnya panjang dan amaliyahnya adalah baik dalam panjangnya umur itu. Jadi umur upaya untuk memperbaiki. Itu sebabnya umur itu akar katanya sama dengan takmir. Di masjid ada takmir kalau Pak. Apa artinya takmir? Orang yang berupaya memperbaiki masjid, meramaikan masjid, biar aktif, kreatif, inovatif, itu namanya takmir. Akar kata sama dengan umur. Jadi umur itu bagaimana kita menjadi hidup lebih baik dengan amaliyah yang baik, itu umur. Makanya kemudian kita berdoa, apa yang kita doakan kepada Allah? Allahumma tawwil umurana, panjangkan ya Allah umur kami. Maksudnya apa? Keberkahan hidup. Bukan panjang dalam arti angka usia, tidak perlu. Yang penting adalah panjangkan keberkahan hidup. Makanya salah seorang ulama, Al-Habib Al-Haddad, itu pernah mengatakan bahwa terjemah umur ialah al-barakah, keberkahan. Karena tidak ada artinya usia panjang tanpa keberkahan. Itu yang kita minta, ya Allah, panjangkan umur kami. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Apalagi wa nawwir qulubana, terangi hati kami. Sempurnakan segala kekurangan kami, luaskan rezeki kami. Itu yang kita minta. Maka hidup ini adalah bagaimana kita memakmurkan usia dengan amal-amal kebaikan. Itu yang kata Allah manusia yang paling baik. Dan sebaliknya orang yang paling jahat ialah usianya panjang tapi amaliyahnya sedikit. Amaliyahnya sedikit. Itu adalah orang yang paling jahat kata Rasulullah. Ada orang bertanya, apa yang dimaksud dengan ajal? Kalau tadi kan umur. Ajal itu batas kehidupan kita. Allah sudah menetapkan batas kehidupan. Rentang waktu itu sudah ada, mulai start sampai dengan finish itu sudah ada. Itu ajal. Titik akhir itu sudah ada dalam kehidupan manusia. Dan titik akhir, finish kehidupan itu tidak pernah berubah dan tidak bisa digeser. Makanya ujar Allah, idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa digeser-geser dan dipatok. Sudah ada patokannya. Rentang kehidupan kita itu sudah ada. Allah menentukan. Tapi umur itu bisa kemudian kita jalan dengan cara yang berliku-liku. Maka ada orang yang usia umurnya panjang, ada yang umurnya pendek. Ketika orang itu umurnya pendek, maka artinya mulai start kehidupan awal sampai dengan titik finish itu lurus. Jalan cepat, maka cepat. Dalam usia terhitung pendek. Tapi ada orang yang umurnya panjang. Umur. Karena dia meniti kehidupan itu tidak langsung lurus sampai ke titik finish. Dia perlu melakukan banyak kegiatan aktivitas sehingga itu yang membuat umurnya panjang. Seakan-akan garisnya garis spiral. Panjang nih Pak. Ini amaliyah yang banyak, amaliyah yang baik. Tapi ingat ujung-ujungnya kan sampai ke titik finish. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagaimana orang bisa umurnya panjang?
Satu, jaga pola kehidupan, pola makan. Itu hukum alamiah, hukum fisik. Mau kita jaga kesehatan, maka dari segi umur bisa panjang. Tapi kalau kita sakit-sakitan, boleh jadi umur pendek. Banyak orang yang mati mendadak, umurnya pendek. Jadi sehat itu adalah salah satu upaya memperpanjang umur untuk sampai ke titik akhir yang disebut dengan ajal. Yang kedua, doa. Doa itu bisa memperpanjang umur. Dan doa, kata Rasulullah, bahkan bisa merubah takdir. Maka perlu berdoa. Dengan doa bisa memperpanjang umur kita. Dan doa bisa merubah takdir yang awalnya mungkin kita pendek, bisa berubah menjadi panjang. Kemampuan doa bisa merubah takdir Allah, karena takdir itu banyak. Nah, jamaah rahimakumullah, maka ada satu pertanyaan dari Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, yang itu ditulis dalam kitab Khuluqul Muslimin. Al-Ghazali suatu ketika pernah bertanya kepada murid-muridnya, wahai muridku, jadi Imam Al-Ghazali, saya mau tanya, dalam hidup ini apa yang paling dekat dengan kita? Si murid menjawab, yang paling dekat itu orang tua, dekat dengan kita. Deng sana, dekat dengan kita. Teman, dekat dengan kita. Ujar Imam Al-Ghazali, tidak salah. Orang tua itu ialah yang dekat dengan kita, saudara kita dekat dengan kita, kawan-kawan dekat dengan kita. Tapi tahukah kita, kata Al-Ghazali, yang paling dekat dari semua itu adalah kematian. Itu paling dekat. Karena tidak ada kata setelah kehidupan kecuali kematian. Tidak ada kata setelah dunia kecuali akhirat. Maka yang paling dekat adalah kematian. Itu kata Imam Al-Ghazali. Maka tidak ada orang yang tahu kapan dia mengalami kematian. Salah satu kegaiban, 5 kegaiban yang dinyatakan di Quran adalah di mana kapan kita mati tidak ada yang tahu. Itu yang kita takutkan. Siapa tahu kita mati mendadak, Pak? Siapa tahu kan? Kita merasa sehat, nyaman, panjang aja umur nih. Masih kuat, masih segar, biar aja dulu. Habiskan aja hura-hura, mumpung masih muda kan? Siapa sangka umur kita tergolong muda tapi kematian tiba-tiba datang. Banyak kasus gagah perkasa rahatan betinju mati di atas ring. Banyak tuh kan. Rahatan main bola mati di lapangan. Sehat kuat mati mendadak. Maka yang dekat di hadapan kita tiada lain ialah kematian. Itu yang kita takutkan. Tidak memandang usia kita berapa, tidak pandang kita muda, apalagi tua. Jadi jangan kira yang muda-muda belum lah, kita masih panjang tegaknya umur nih, belum mati lagi. Justru yang muda-muda banyak yang mati, ya kan, mendahului yang tua-tua. Yang tua-tua masih bertahan kuat, karena tidak ada yang tahu. Itu yang paling dekat. Yang kedua, mun sudah datang, apa yang disebut dengan ajal, batas akhir kehidupan, tidak bisa digeser, tidak bisa ditawar-tawar.
Mun malaikat maut sudah datang, ndik bisa bertawar-tawar lagi, ndik ada negosiasi, Pak. Tidak berlaku negosiasi. Takutnya kita tambah atur ya. Macam apa caranya nih? Mun kawan dihak dulu kan, wani piro, ndak bisa, Pak. Mun malaikat maut sudah datang mencabut nyawa kita, tidak ada tawar menawar. Dia akan datang. Waja'at sakratul maut bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Bila inya sudah datang, itu hak yang kita takuti itu. Ndak lari kemana kita? Mun malaikat itu datang. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kita bersembunyi di balik tembok yang kokoh sekalipun, tetap takutnya hak berpikiran, mun malaikat nih dia datang, kita bersiap-siap aja, kita bangun tembok yang kokoh, yang kuat, beri kunci besi. Tidak bisa. Malaikat datang dimanapun kita berada, ujar Tuhan, walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kita bersembunyi di balik tembok yang kokoh, tetap aja. Jangan kira rumah yang gedongan, yang kuat dengan beton yang berlapis baja, anti malaikat. Enggak, malaikat pasti datang. Tidak pandang rumah tuh antik indah dengan kayu jati yang mahal, takutnya malaikat Israel dia mau datang juga, Pak. Tegak apa hebatnya rumah, megah mewah mahalnya, datang. Pun sudah datang, tidak bisa ada negosiasi sedikit pun. Itu yang kita takuti. Maka oleh karena itu ada salah satu seorang sufi yang bernama Al-Hatim Al-Asam. Ketika ditanya, wahai Hatim Al-Asam, apa amaliyahmu yang baik? Ujar Hatim, kalau tiba saatnya sholat, aku sholat. Jadi menemu ajin tuh dah mengumandangkan ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap-siap, Pak. Aku ujar Hatim Al-Asam, bila ajan tuh dah berkumandang, aku siap-siap sholat. Lalu aku berudu. Berudu lahir, berudu batin. Nah, dua udunya nih. Udu lahir seperti kita membasuh muka, tangan, mengusap kepala dan kaki. Ada juga udu batin oleh Hatim. Udu batin itu satu. Jangan pernah mun kita beramal itu riak, minta lihat. Itu udu batin. Bila kita beramal, jangan kita berniat di hati agar orang tahu dengan amaliyah kita, riak namanya. Maka riya itu termasuk dosa yang besar juga, mendekati kesyirikan. Bahkan disebut dengan syirik kecil. Karena orang riya itu bisa menduakan Tuhan. Bukan lagi karena untuk Allah, tapi karena manusia. Maka disebut dengan syirik kecil. Jadi berbahaya. Al-Hatim mengatakan berudu secara batin, jauhi riya yang kita beramal. Macam apa kita beramal Jumat menyumbang, disebutkan nama, innamal a'malu binniyat. Niatnya macam apa? Kalau kita berniat dan bertujuan agar memotivasi orang lain beramal, di apa? Sebutlah Fulan bin Fulan menyumbang Jumat ini uang 1 juta. Memotivasi yang lain. Padahal si Fulan ini menyumbang 1 juta, orangnya biasa-biasa aja tuh, Pak. Tapi 1 juta kau nyumbang, artinya apa? Yang sugih-sugih itu mana? Dan berapa berani nyumbang? Namun niatnya untuk membangkitkan semangat bersedekah, berinfak, apa? Yang berbahaya ialah riya. Kita minta dipuji, dilihat orang, supaya kita orang yang baik, pemberi.
itu membahayakan dan menduakan Tuhan di balik tujuan amaliyah kita. Yang kedua, kata hatim adalah kalau kita mengambil apa yang menjadi hak kita, jangan rakus. Kita mengambil, kalaupun hak kita, jangan rakus. Artinya, miliki sebatas yang kita perlukan saja. Karena kerakusan itu membuat manusia menjadi tidak suci jiwanya. Dan rakus ialah bentuk daripada keinginan nafsu yang tak terkendali. Ini kata Hatim. Setelah berudu, apa kata Al-Hatim Al-Assam? Saya menganggap diri ini seperti orang yang miskin, tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Allah di hadapan kita, kita merasa seakan-akan orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Bisakah kita sholat di hadapan kita Allah, kita adalah orang yang termiskin di dunia? Seperti lagunya Hamdan ATT, termiskin di dunia, di hadapan Allah. Di belakang itu malaikat Israel pencabut nyawa. Di bawah kaki kita Siratal Mustaqim. Di sebelah kanan kita surga. Di sebelah kiri neraka. Itu Hatim Al-Assam, seorang sufi. Bisakah kita kita sholat, mulai udu aja udah luar biasa baiknya. Ada udu badaniyah, ada udu batiniyah. Begitu sholat, hadapi di depan ada Allah, kita sebagai yang termiskin. Di belakang malaikat Israel pencabut nyawa, hendak kemana? Kita balik ke belakang, hendak mundur. Di bawah Siratal Mustaqim yang harus kita lewati, kita jalani, hati-hati. Di kiri ada neraka, di kanan surga. Saat kita sholat, itulah kata Al-Hatim, maka kita fokuskan Allah di hadapan kita dan perhatikan apa yang kita baca. Kata demi kata kita baca, mengkawa dipahami artinya, mengkawa. Kalau tidak paham artinya, mending kita dengarkan apa yang kita baca. Al-Hatim mengatakan, aku perhatikan, aku hayati apa yang ku baca. Maka itulah yang kata Al-Hatim, amaliyah yang terbaik. Sebagaimana kita sholat, di hadapan kita Allah, di belakang kita malaikat pencabut nyawa, di bawah kita Siratal Mustaqim, salah-salah jatuh, kiri neraka, kanan surga. Jamaah rahimakumullah. Jadi yang paling dekat itu adalah kematian. Itu yang kita khawatirkan. Orang itu akan mati dalam keadaan apa yang menjadi kebiasaan hidupnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Apa yang menjadi kebiasaan hidup kita itu bisa menjadi gambaran saat mana kita mengalami kematian. Orang biasa hidup, beramal ibadah, rajin sholat. Muninya mati di jauh-jauh, Pak. Mati dalam sholat tuh, Pak. Karena itu gawian hari-hari. Banyak kasus. Lagi sujud, dibangkit-bangkit, Pak. Dikira orang di sebelah, lawasnya pangsidana sujud. Doanya panjang rupanya nih kan. Sekalinya wafat, mati sudah. Orang yang biasa rajin hari demi hari beramal ibadah, sholat terus, maka kondisi mati nggak jauh-jauh dari kebiasaan hidupnya. Dia akan mati ketika dia sholat. Ahlul Quran, orang yang hidupnya
terus membaca Quran, rajin tadarus Quran, mengulangi hafalan, mengaji di mana-mana, bila ada waktu dibaca, dia akan mengalami kematian di jauh-jauh dari kebiasaan hidupnya. Banyak kasus tuh di YouTube, lagi mengaji, Pak. Lagi mengaji yang dibaca ayat kematian. Lagi mengaji mati, Pak. Lagi mengaji. Ada juga orang tua lagi mengaji Quran, duduk bersendar, tiba-tiba langsung hilang. Ada juga itu. Ini fenomena. Jadi apa yang menjadi kebiasaan hidup kita, itu menjadi gambaran kita akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Maka artinya bahwa kita berupaya semaksimal mungkin mengisi kehidupan ini dengan kebaikan demi kebaikan, karena itu gambaran. Mun kita mati, kita berada dalam kebaikan. Khawatir hak. Mun kita berada dalam kemaksiatan pas mati, itu masalahnya. Pergi ke kafe kemana situ kah? Gawian hari-hari, Pak. Di jauh-jauh mati sekitar situ juga. Habis minum setegok dua tegok, teler mati, Pak. Mati di situ, mati di tempat. Banyak kasus. Iya. Iza aradta an ta'lam qadraka 'inda Allah falyanzur hala masyghulik. Mun kita hendak tahu kondisi macam apa bakal kita mengalami kematian, lihati hak seorang ini. Kebiasaan seorang ini apa? Gerak hari demi hari, itu aja lihati seorang. Kita yang tahu itu, Pak. Apa yang menjadi kebiasaan kita itu gambaran kita akan mati dalam kondisi seperti itu. Di jauh-jauh. Orang yang hari demi hari pergi ke kebun, pagi pergi, sore pulang, ya sekitar situ saja. Dalam kondisi keadaan beliau lagi bertani, lagi di kebun, mati. Kerja di kantor, mati di kantor. Jadi sopir, mati di jalanan. Yang penting adalah akhir kehidupan kita mumpung kita mati. Yang kita harapkan ialah husnul khotimah, kan itu. Maka doa kita yang kedua setelah panjangkan umurku ya Allah, akhirkan hidupku dengan husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikan akhir kehidupan kami akhir yang baik. Kita tidak tahu akhir kita macam apa. Ada orang yang awalnya soleh, peramal, peibadah, rajin sholat, rajin mengaji, tapi akhir kehidupan ternyata tidak baik, su'ul khatimah. Ini kan yang kita takutkan. Awalnya baik, soleh, beribadah, rajin ke majelis ta'lim, rajin berjamaah, tapi akhir kehidupan su'ul khatimah. Wallahu a'lam, di manakah salahnya sudah? Ini yang kita khawatirkan. Tapi ada orang yang kehidupan hari demi harinya itu jahat, jelek, bejat, bermaksiat, tapi akhir hidupnya husnul khotimah. Siapa yang tahu di manakah kebaikan yang dia lakukan ketika itu, yang Allah Maha Pemurah memberikan taubatnya kepada kesalahan dia? Kita tidak tahu. Ujung kehidupan dia adalah malah husnul khotimah, baik, padahal terkenal hidupnya jahat. Maka doa yang kedua adalah kita minta kepada Allah husnul khatimah. Lalu pertanyaan yang kedua terakhir kata Al-Ghazali, mentadikan yang dekat dengan kehidupan kita, kematian. Apakah yang jauh dari kehidupan kita? Ujar murid Al-Ghazali, yang jauh tuh langit tuh jauh, bintang gemintang tuh jauh, matahari jauh, bulan jauh. Ujar murid Al-Ghazali, tidak salah ujar Al-Ghazali, memang jauh.
Langit jauh, matahari jauh, bulan, bintang jauh dari pandangan mata. Tapi ada yang paling jauh dari seluruh yang jauh. Apa itu? Masa lalu kita. Itu Pak paling jauh Pak. Masa lalu. Hari ini tanggal berapa nih? 31. Empai tanggal 1. Empainya lagi tanggal 1. Maka 31 hari ini itu akan terus menjauh. Meninggalkan kita. Itu yang paling jauh dari semua yang kita pandang jauh. Karena dia akan terus meninggalkan kehidupan kita. Terus menjauh dan semakin jauh, tidak pernah akan kembali. Awalnya kita anak-anak, beranjak dewasa, remaja, dewasa, tua, menjauh. Tidak ada pernah kembali. Ada orang kembali usia seperti usia muda. Muda tua, ayo Pak. Dikau di muda-mudai kan. Itu paling jauh. Dan tidak bisa dikembalikan seperti keadaan semula. Nah, yang jadi masalah, kalau kemudian masa lalu itu paling jauh, apa yang bisa kita lakukan agar kita meninggalkan jejak nanti di belakang dengan jejak-jejak yang baik? Agar kalaupun dia menjauh meninggalkan kita sejauh apapun, kita meninggalkan jejak yang baik di kemudian hari. Itu yang kita harapkan. Maka jamaah rahimakumullah, Allah menguji hidup ini dengan kehidupan kita plus dengan kematian kita. Siapa yang paling baik amal? Bebaik-baik amal, bukan bebanyak-banyak amal. Karena banyak belum tentu baik. Sedikit tapi baik itu yang Allah kehendaki. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan kita memandang di tahun 2023 sampai dengan tahun yang penuh dengan semangat agar kita bisa meningkatkan kualitas amaliyah kita yang baik, Pak. Allah berikan kekuatan kepada kita, kesehatan kepada kita, agar kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Allah ampuni segala kesalahan kita pada masa lalu. Allah ampuni segala kekhilafan kita di masa-masa yang lalu. Dan Allah berikan, Allah ganti dengan taubat. Dia terima segala amal perbuatan kita di hadiratnya. Dan Allah jadikan kita sebagai hamba yang hidupnya bahagia. Tidak hanya pada kehidupan dunia saja, tapi Allah berikan kebahagiaan pada kehidupan akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.